Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan sekalian, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang rutin kita lakukan ini untuk membahas kitab Ad-Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak sekalian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah, masih kita membahas tentang fikih haji ya. Ya, insyaallah masih ada beberapa poin yang dibawakan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam pembahasan haji ini. Nah, selanjutnya beliau katakan di sini ya, faslun fi bayani manasikil hajj ya. Itu satu pasal menjelaskan tentang manasik haji ya, atau tata cara ibadah haji secara ringkas ya. Nah, jadi di sini beliau jelaskan tentang bagaimana ibadah haji itu secara ringkasnya. Nah, itu dijelaskan oleh beliau di sini insyaallah ya. Nah, beliau katakan di sini, "Tsumma ya'ti Arafah subha yaumi Arafah mulabbiyan mukabbiran." Ya. Kemudian setelah tentunya sudah kita jelaskan di antara hal yang dilakukan oleh seorang yang ingin haji, pertama kali adalah dia di tanggal ke-8 ya Pak ya. Di tanggal ke-8 Zulhijjah itu dinamakan dengan hari tarwiyah. Pada tanggal 8 Zulhijjah itu dinamakan dengan hari tarwiyah. Yaitu di jemaah haji melakukan ihram ya. Ya, kalau dia hajinya tamattu berarti dia sudah selesai melakukan ibadah umrah. Nah, kalau dia masih berada di Mekah ketika di tanggal 8-nya, maka dia ihramnya dari tempat dia tinggal, di hotel kah atau di maktab-maktab kah ya. Nah, dia ihram dari tempat dia bermukim selama di sana ya. Nah, jadi setelah berihram pada tanggal 8 Zulhijjah hari tarwiyah, maka jemaah haji itu beranjak ke Mina. Ya Pak ya, mereka beranjak ke Mina untuk bermalam di Mina. Ya, jadi beranjak ke Mina untuk bermalam di Mina. Tapi ini hukumnya sunnah. Bermalam di Mina pada hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah itu sunnah. Ya, karena bermalam di Mina itu ada dua jenis ya Pak ya. Ada yang sunnah, itu bermalam di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah hari tarwiyah. Ada yang bermalam yang sifatnya mabitnya itu wajib ya. Itu mabit di Mina atau bermalam di Mina pada hari-hari tasyriq ya, 11, 12, 13 ya. Itu wajib, nanti akan kita jelaskan di pembahasan yang beliau sebutkan nanti di sini. Nah, jadi pada tanggal 8 Zulhijjah itu pada hari tarwiyah, jemaah haji disunnahkan untuk bermalam di Mina ya. Kemudian setelah bermalam keesokan harinya ya,
pada pagi hari kata beliau di sini, beliau langsung jelaskan ya. Tsumma ya'ti Arafah, kemudian mendatangi Arafah. Nah, jadi setelah bermalam di Mina ya pada hari ke-8 Zulhijjah, di pagi hari ke-9 Zulhijjah ya, itu dikenal dengan hari Arafah. Nah, pada hari Arafah di pagi hari jemaah haji itu beranjak ya dari Mina menuju Arafah. Mulabbiyan mukabbiran, dengan memperbanyak talbiyah dan takbir kata beliau. Ya, dengan memperbanyak talbiyah dan takbir. Talbiyah itu ucapan labbaik Allahumma labbaik, yaitu namanya talbiyah ya. Bapak-bapak sekalian, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu namanya talbiyah ya. Dan juga memperbanyak takbir kata beliau, silakan ya. Yang ingin talbiyah boleh, yang ingin bertakbir juga enggak masalah ya pada hari Arafah tersebut. Nah, itu untuk jemaah haji. Adapun kita yang tidak haji di negeri kita, setelah sholat subuh di hari Arafah kita bertakbir ya kan, kita bertakbir juga. Jadi bukan hanya untuk ibadah haji ya yang bertakbir itu, untuk kita yang enggak haji pada tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah setelah sholat subuh kita pun bertakbir. Nah, cuma kita enggak bertalbiyah ya. Adapun talbiyah itu khusus untuk orang yang melakukan ibadah haji. Kemudian beliau katakan wa yajma'ul asraini fiha. Dan kemudian jemaah haji pada hari Arafah setelah mereka sampai di hari Arafah ya, dan nanti tiba waktu zuhur, tiba waktu salat zuhur, mereka menjamak antara zuhur dengan asar ya. Jadi mereka menjamak antara zuhur dengan salat asar, dijamak kata beliau ya. Wa yakhutub thumma yufidu min Arafah, kemudian ada khutbah ya. Nah, bagi pemimpin haji, Amirul Hajj pada waktu itu, pada hari Arafah itu dianjurkan bagi dia untuk melakukan khutbah hari Arafah ya. Sebagaimana ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau haji wada di tanggal 9 Zulhijjah pada hari Arafah, setelah beliau salat zuhur kemudian dijamak dengan asar, lalu beliau berkhutbah ya, berkhutbah di hadapan para sahabat, menyampaikan beberapa poin penting ya, tentunya tentang masalah haji dan masalah-masalah penting lainnya dibahas dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya begitupun kalau seandainya siapa Amirul Hajinya ya, pada tahun itu dia dianjurkan untuk berkhutbah ya, jemaah haji dianjurkan untuk menyimak khutbah tersebut ya. Nah ya, tapi para ulama mengatakan ini hukumnya sunnah saja berkhutbah itu. Kemudian pada jemaah haji mendengarkan khutbah tersebut juga disunnahkan mereka untuk mendengarkannya. Kemudian beliau mengatakan tsumma yufidu min Arafah wa yatil Muzdalifah. Sudah selesai. Jadi yang dilakukan di Arafah itu Pak adalah wukuf ya. Jadi sudah selesai salat zuhur di jamaah asar, khutbah, sudah selesai mendengarkan khutbah, apa yang kita lakukan? Kita wukuf. Wukuf itu ngapain? Wukuf itu kata para ulama ya, wukuf itu berasal dari kata-kata waqafa yaqifu wukufan ya. Artinya waqafa yaqifu itu ya apa, berdiam ya, berdiri ataupun berdiam, stop ya, tidak bergerak, itu maknanya waqafa. Jadi selama kita di Arafah kita wukuf ya, dan wukuf ini adalah rukun haji Pak. Bahkan para ulama mengatakan wukuf ini adalah rukun haji yang besar, yang paling utama ya, yang mana kalau orang tidak wukuf di Arafah hajinya tidak sah ya. Yang mana kalau orang tidak wukuf di Arafah maka hajinya tidak sah, rukun dia, bahkan dia rukun yang terbesar ya. Makanya Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, al-hajju Arafah. Kata Rasulullah, haji itu adalah Arafah. Haji itu adalah Arafah. Padahal kita ketahui bersama yang namanya haji bukan hanya wukuf di Arafah Pak ya. Ya, di dalam haji juga ada apalagi tawaf ya, di dalam haji ada sa'i, di dalam haji ada ihram ya, di dalam haji ada ramyul jamarah, melempar jumrah ya, dan ada rangkaian ibadah yang lainnya. Akan tetapi Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah, haji itu Arafah.
seakan-akan nggak ada yang lain. Kenapa? Karena saking besarnya ibadah wukuf di hari Arafah tersebut. Ya. Makanya dia rukun yang terbesar. Jadi yang dilakukan oleh orang pada waktu tersebut adalah berwukuf, ya. Dan batasan minimal dikatakan wukuf adalah dia berdiam diri di sana. Ya, selama dia berdiam diri, mulai dari sudah selesai dari sholat zuhur di jamaah asar itu sampai matahari terbenam. Ya, sampai matahari terbenam. Jadi setengah harian kita di sana berdiam diri. Yang dilakukan terserah, mau zikir, ya, mau berdoa, mau baca Quran, ya. Yang penting jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Capek berzikir, baca Quran, capek baca Quran, baca doa, capek baca doa, istirahat saja, ya. Jangan kemana-mana. Disitulah, ya, kita berwukuf, itu namanya wukuf, ya, di hari Arafah. Wallahu a'lam bissawab, ya. Jadi sampai matahari hampir terbenam. Setelah itu baru kata beliau apa? Tsumma yufidu min Arafah. Nah, sudah selesai dari wukuf, ya, matahari hampir terbenam, kata beliau, kemudian beranjak. Jemaah haji beranjak dari Arafah, meninggalkan Arafah, wa ya'til Muzdalifah, dan mendatangi Muzdalifah. Ya. Jadi sudah selesai wukuf di hari Arafah, di Arafah. Ya, kemudian mereka beranjak ketika matahari terbenam, mereka beranjak ke Muzdalifah. Ya. Mereka beranjak ke Muzdalifah. Sesampainya di Muzdalifah, mereka menjamak antara salat maghrib dan salat isya. Ya. Mereka menjamak antara salat maghrib dengan salat isya. Jadi dijamak itu di Muzdalifah, ya. Jadi dijamaknya di Muzdalifah. Nah, sudah selesai menjamak antara salat maghrib dan salat isya di Muzdalifah, ya, tentunya jamak takhir biasanya, ya, karena jaraknya agak jauh, apalagi zaman sekarang, Pak, yang mana haji itu, orang yang haji itu ramai sekali, ya kan. Jadi kita pergi dari Arafah ke Muzdalifah itu mau nggak mau pasti lama jatuhnya, ya, karena ramai seperti itu, ya. Di zaman Rasulullah, ya, karena belum ada kendaraan, ya, jalan kaki atau paling naik onta, itu lama juga, ya. Nanti saat sampainya di sana itu sudah waktu isya, itu di jamak takhir, yaitu di jamak takhir antara salat maghrib dengan salat isya, ya. Nah, sudah selesai di jamak, maka kata beliau wa yabitu biha. Nah, bermalam di sana. Jadi bermalam di Muzdalifah. Ngapain bermalam, ya? Namanya bermalam istirahatlah, Pak, ya. Tidur di sana di Muzdalifah. Lihat, Pak, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan luar biasa, ya. Dikasih tenda-tenda oleh negeri Saudi Arabia. Tendanya bagus, Pak, maktab-maktab itu, ya. Di zaman Rasulullah bayangkan bagaimana. Ya, kalaupun dibangun tenda-tenda mungkin sebagian saja, selebihnya para sahabat itu ada 100 ribuan orang yang haji, ya, gimana mereka tidurnya, ya, atapnya langit lah, ya, kasurnya ya sudah tanah seperti itu, ya, bermalam di sana, bermalam di Muzdalifah, ya. Kalau zaman sekarang, ya, enak kita, ya, sudah dilayani oleh Saudi Arabia. Kita pun di sana kan dilayani oleh ada pemerintah kita, perwakilan dari pemerintah kita yang melayani jemaah haji negeri kita seperti itu, ya. Enak, meskipun tetap saja pasti berat, ya, namanya ibadah itu, haji itu pasti ada memakan fisik, ya, Pak, ya. Itu fisik juga, kita membutuhkan fisik. Nah, wallahu a'lam. Baik. Jadi bermalam di Muzdalifah. Dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9, ya, malam ke-10, ya kan. Itu para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya mabit di Muzdalifah itu adalah rukun haji. Sebagian ulama berpendapat mabit di Muzdalifah adalah rukun haji, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Syekh Al-Albani beliau merujukan pendapat bahwasanya mabit di Muzdalifah itu rukun. Ya, dalam kitab beliau Sifat Haji Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau jelaskan bahwasanya mabit bermalam di Muzdalifah itu rukun, ya. Allahu a'lam. Mayoritas ulama berpendapat wajib, tidak rukun tapi wajib.
Beda antara rukun dengan wajib. Kalau rukun itu mau nggak mau harus dilakukan. Ya, kalau nggak dilakukan haji bisa batal. Tapi kalau wajib nggak dikerjakan berdosa, tapi haji tetap sah. Cuma harus bayar dam. Ya, itu bedanya. Ada sebagian lagi yang mengatakan sunnah, tapi ini pendapat yang lemah. Ya, ini pendapat yang lemah. Jadi pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, bahwasanya mabit di Muzdalifah itu wajib. Ya, hukumnya adalah wajib karena Rasulullah SAW melakukannya. Kemudian beliau juga memerintahkan para sahabat untuk mabit di Muzdalifah, dan beliau tidak memberikan rukhsah, keringanan, kecuali bagi orang-orang yang memiliki hajat, itu orang-orang yang lemah, ya, dari kalangan wanita dan juga anak-anak. Itu diberikan izin oleh Rasulullah enggak bermalam di Muzdalifah, silakan langsung beranjak ke Mekah. Ya. Nah, tapi yang masih kuat, yang masih bukan beranjak ke Mekah, ke Mina ya, untuk melakukan lempar jumroh seperti itu. Nah, tapi yang masih kuat itu disuruh oleh Rasulullah SAW untuk bermalam di Muzdalifah. Ya, maka dari sini para ulama mengatakan hukumnya berarti wajib, tapi bukan rukun. Kenapa? Karena kalau rukun, Pak ya, itu enggak akan dikasih keringanan kepada siapapun. Seperti wukuf di Arafah, itu rukun. Maka baik dia orang yang kuat ataupun lemah, maka wajib, rukun. Tidak ada keringanan, ya. Tapi tatkala Rasulullah memberikan keringanan kepada sebagian orang tentang mabit di Muzdalifah, ini dalil berarti tidak rukun. Ya. Bukan berarti juga langsung sunnah. Maka kita katakan apa? Wajib. Ya. Allahu a'lam bissawab. Baik. Jadi bermalam di sana, kata beliau, "Tsumma yusallil fajr", kemudian salat subuh. Jadi sampai salat subuh. Ya. Nah, ketika mabit di Muzdalifah, Bapak-bapak sekalian, tidak dianjurkan kita melakukan salat malam. Ya. Ini satu-satunya hari yang mana kita enggak dianjurkan tahajud dan witir. Ya. Kapan? Ketika bermalam di Muzdalifah. Sunnahnya enggak witir. Bukan witir ya. Sunnahnya tidak witir, tidak tahajud. Itu sunnahnya. Ya. Jadi kalau ada orang yang sok-sokan, Ustaz saya kan masih kuat, Ustaz. Ya. Saya maunya sholat aja, Ustaz. Malah dia menyelisih sunnah. Ya, malah dia menyelisih sunnah. Makanya ya, sebaik-baik amalan adalah yang mengikuti sunnah contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasul lakukan kita lakukan, ketika Rasulullah tidak lakukan maka tidak kita lakukan. Ya, jangan ada orang-orang yang mengatakan saya ingin beribadah, Ustaz, ya. Banyak-banyak beribadah, kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia beranggapan itu baik. Enggak, salah. Ya, mungkin sering atau pernah kita mendengarkan kisah tiga orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka bertiga ini ingin mengetahui bagaimana ibadah Rasulullah selama di rumah. Sering kita dengarkan ya, atau pernah ya. Maka mereka bertiga ini mendatangi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para istri Rasulullah, gimana Rasulullah itu selama di rumah, ngapain aja sih? Ya. Kemudian dijelaskan oleh istri-istri Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu selama di rumah ya beliau ibadah, tapi beliau juga ya melakukan hal-hal duniawi, membantu urusan rumah tangga istrinya beres-beres di rumah, Rasulullah juga bantu. Ya. Rasulullah kalau bajunya robek beliau tambal sendiri. Ya. Kalau ada hal-hal yang beliau inginkan, beliau lakukan sendiri, ya. Tidak seperti suami di zaman sekarang, dikit-dikit istrinya, dikit-dikit istri. Yang ini nggak benar ini. Ya, ini suami yang tidak tahu bagaimana adab antara suami dan istri, ya. Jadi nggak benar kalau suami itu ya seperti raja di rumah, istrinya seperti babu. Ya nggak seperti itu, Pak. Namanya berumah tangga itu kerjasama, ya. Kita kerjasama dengan istri kita capek di rumah bersih-bersih, ya kita tolong, ya kita tolong. Tatkala antum bisa menyuruh istri antum bisa enak-enakan istirahat, bukan berarti antum itu suami yang hebat, enggak. Bukan itu suami yang hebat. Suami yang hebat itu yang bisa membantu istrinya,
Ya, suami yang hebat itu bisa membantu pekerjaan istrinya di rumah. Betul Pak, kita juga bekerja di luar. Ya, kita juga capek ya, akan tapi kerja istri itu enggak ada istirahat. Ya, kalau antum kerjanya ada istirahat, kalau istri itu susah sekali istirahat, apalagi yang punya anak. Wah, itu istirahatnya luar biasa Pak, sedikit ya. Kadang-kadang istirahatnya nunggu anak tidur. Nunggu anak tidur ya, kalau anak cuma satu. Kalau anak 2, 3, yang satu tidur, yang satu belum mau tidur ya. Yang satu sudah mulai tidur, yang satunya bangun ya kan. Satu tidur, satu gak mau tidur. Oke, kita dikeloninya lah yang satu ini. Satu tidur, yang tadi tidur udah bangun lagi, diurus lagi, luar biasa ya. Terus kerja, mau bersih-bersih, kadang-kadang dia nggak bisa tidur juga. Anak tidur, dia beres yang lain ya, dia cuci piring lah, dia sapu-sapu lah, dia ngepel lah ya, dan seterusnya. Nah, jadi Rasulullah pun di rumah seperti itu. Nah, para sahabat ini yang mendengar kok Rasulullah seperti ini ya, bukannya Rasulullah itu harusnya seperti ini, mereka beranggapan tidak seperti itu. Baik, ada lagi, atau mereka juga beranggapan dalam hadis diterangkan Rasulullah itu seperti ini karena apa? Karena Rasulullah itu sudah diampuni. Ya, makanya beliau enggak terlalu banyak ibadahnya. Ya, seakan-akan mereka menganggap remeh karena Rasulullah itu sudah diampuni, berarti Rasulullah ibadahnya sedikit. Seperti itu ya. Maka akhirnya salah satu dari mereka mengatakan apa? Saya akan puasa terus, tidak mau berbuka. Tiap hari puasanya. Ya. Bukan puasa Daud, tapi tiap hari puasa. Yang kedua mengatakan saya akan sholat malam terus, tidak mau tidur. Tidurnya diganti siang ya, jadi kelawar dia. Nah, tidurnya diganti siang, malamnya bangun mau sholat malam terus. Yang ketiga mengatakan ya, yang ketiga mengatakan apa? Saya tidak mau menikah. Ya, mau ibadah saja, enggak mau nikah ya. Kenapa? Karena kalau menikah itu membuat saya lalai dari ibadah ya. Nah, ini sebagian orang yang enggak mau nikah, ingin fokus ibadah. Apakah benar seperti itu? Tentunya tidak. Ketika tiga orang ini mengatakan hal seperti ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menegur mereka. Ya, kata Rasulullah, apakah kalian yang mengatakan ini seperti ini dan seperti ini? Ya. Ya, kata Rasulullah, ama inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sungguhnya aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi aku masih berpuasa dan aku juga masih berbuka. Kadang puasa, kadang tidak ya. Kadang salat malam, kadang tidur. Ya, ada waktu-waktunya seperti itu. Atau tidur dulu baru nanti bangun salat malam, tidur lagi menjelang subuh, ya, kemudian baru salat subuh. Nah, dan aku juga menikahi wanita, kata Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan terakhirnya, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan bagian dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik amalan adalah yang dikerjakan dan diperintahkan oleh Rasulullah ya. Makanya salat malam bagus, salat malam witir. Siapa yang mengatakan salat witir tidak baik? Bagus, dianjurkan. Tapi salat witir di malam Muzdalifah, ketika bermalam di Muzdalifah, itu suatu yang menyelisih sunnah. Ya, jadi nggak dianjurkan. Apa dianjurkan? Tidur, istirahat. Karena besok masih butuh tenaga banyak. Ya. Nah, wallahu alam bisa ini kadang-kadang kan kebalik. Ketika disuruh enggak usah salat, dia salat. Giliran disuruh salat enggak pernah salat. Ya. Ketika di sana mabit di Muzdalifah, saya mau salat. Balik ke Indonesia ya, selama tahunan enggak pernah salat malam. Ya, enggak pernah salat malam. Ya, ini namanya apa? Kebalik yang seperti ini. Ini enggak dibenarkan. Ya, ini tidak dibenarkan. Giliran disuruh salat jemaah bermalas-malasan. Ya, bermalas-malasan. Padahal itu ada anjurannya, ada tuntunannya dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi coba di acara-acara yang enggak ada anjurannya. Ya, perayaan ini perayaan itu hadir ramai bukan luar biasa ya. Kadang-kadang masjid ditutup. Ya, hanya ingin dia melakukan suatu ibadah yang tidak ada petunjuknya, meninggalkan salat jemaah. Orang salat pun enggak bisa.
Ya, yang seperti ini malah tidak dibenarkan di dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bermalam di Muzdalifah, istirahat ya sampai subuh, salat subuh di sana di Muzdalifah. Kata beliau, wa ya'til mash'ar fa yadhkurullah indahu wa yaqif bihi ila qabli tulu'i syams. Nah, kemudian setelah salat subuh dia mengarah ke Masy'aril Haram. Ya, jadi Masy'aril Haram itu suatu tempat yang ada di Muzdalifah. Ya. Yang saya juga belum pernah ke Masy'aril Haram, ya. Kalau ke Arafah pernah, ya, waktu umrah dilewat saja, tapi Pak ya, bukan haji ya, ketika haji ya. Ketika hajinya belum pernah karena belum pernah haji ya. Nah, jadi dari Muzdalifah itu nanti ke Masy'aril Haram namanya. Ke Masy'aril Haram. Nah, di situ berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa saat, nunggu sampai matahari terbit. Nunggu sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit baru beranjak, ya, dari Muzdalifah beranjak ke Mina. Tahu rutenya Pak ya? Jadi tanggal 9 tadi ke Arafah, wukuf dari Arafah, ya, ketika matahari terbenam menuju ke Muzdalifah. Di Muzdalifah bermalam sampai subuh, salat subuh, ya. Setelah salat subuh ke Masy'aril Haram tadi, masih satu tempat di Muzdalifah itulah. Selesai matahari terbit beranjak ke mana? Ke Mina. Itu rutenya, beranjak ke Mina, ya. Nah, sebelum tiba di Mina, kata beliau, itu ada satu lembah namanya Lembah Muhassir, ya. Nah, itu kita dianjurkan untuk mampir sejenak ke sana, ya. Kata beliau, summa yadfa hatta ya'ti wadil Muhassir, ya. Kata beliau kemudian beranjak sampai tiba di perut lembah yang namanya Lembah Muhassir tadi, ya. Bukan berhenti ya, afwan, lewat dari situ ya, bukan berhenti di situ tapi lewat di Wadi Muhassir tersebut, ya. Nah, ya di dalam beberapa riwayat dikatakan kalau kita sampai di lembah tersebut disunahkan kita jalannya agak dipercepat seperti itu, karena Rasulullah pun melakukan hal tersebut. Summa yasluku tariqul wusta ilal jamrah. Ya, kemudian kata beliau jalan, ya. Dan di sini beliau jelaskan kita melewat jalan yang tengah, kata beliau. Ya, Anda enggak tahu juga jalan yang tengah ini di mana letaknya, ya. Tentu juga di zaman Imam Syaukani dibandingkan di zaman sekarang sudah banyak perubahannya, Pak. Ya, ada banyak perubahan semenjak Mekah dan Madinah itu masuk dalam kerajaan Saudi Arabia, itu sudah banyak sekali perubahan. Banyak sekali perubahan, ya. Zaman sekarang saja ya di pemerintahan Saudi Arabia saja sering terjadi perubahan. Ya, perubahan. Sekarang saja udah banyak perubahan di Mekah kabarnya, ya. Udah banyak kawasan-kawasan yang dulunya itu bisa dikatakan kawasan kumuh, ya Pak ya. Banyak orang-orang dari luar Saudi yang tinggal seperti orang Afghanistan, Pakistan, India, itu sekarang udah banyak digusur. Ya, udah banyak digusur sekarang. Ya, ditertibkan seperti itu, dijadikan jalan baru. Nah, udah banyak perubahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Intinya jalan, kata beliau, untuk menuju ke Jumrah atau Jamrah Aqabah. Ya. Jadi sudah sampai di Mina, jemaah haji menuju ke Jamrah Aqabah. Untuk apa? Untuk melakukan lempar jumrah. Ya, lempar jumrah. Yang mana sudah kita ketahui ataupun yang sebagian belum mengetahuinya, bahwasanya jamrah itu ada 3, Pak. Jamrah itu ada 3. Jamrah sughra, jamrah wusta, jamrah kubra atau aqabah. Jadi ada 3. Ya, sekali lagi jamrah sughra, wusta atau kubra yang dinamakan dengan jamrah aqabah. Nah, pada tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 10 ya kan sekarang, kita berada di Mina melakukan lempar jumrah, yang mana jumrah yang dilempar hanya yang aqabah saja, enggak tiga-tiganya. Ya, jadi langsung menuju ke jamrah aqabah untuk melempar jumrah aqabah tersebut. Ya, taib. Fayarmi habisabi hasayat, kata beliau, lemparnya sebanyak 7 kali, yang mana sekali melempar menggunakan batu kecil. Hasa itu batu kecil, Pak. Ya, seukuran kacang tanah lah mungkin seperti itu, ya. Nah, yang bisa kita letakkan kalau digini kan bisa gitu loh. Ya, hasal khadzaf kata para ulama, itu batu yang bisa kita letakkan di antara 2 jari kita. Baik. Jadi enggak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil berarti enggak bisa kan? Susah.
terlalu besar juga enggak. Ingat ya, sedang-sedang saja. Jangan terlalu kecil, nanti kalau kecil nggak nyampe lagi, seperti pasir misalnya, ya nggak nyampe Pak. Jangan juga terlalu besar kayak batu bata misalnya, ya gimana untuk melemparnya? Itu karena sebagian jemaah ada anggapan ketika melempar jumroh mereka itu sedang melempar apa? Setan. Ada apa ya? Anggapan sebagian orang, ya. Padahal melempar jumroh itu adalah tuntunan Rasulullah. Kalau dalil setelahnya nggak ada dalil yang mengatakan bahwasanya apa? Lempar jumroh itu melempar setan. Setahu saya tidak ada, ya. Nah, jadi tidak perlu kita sampai emosi. Ada sebagian orang emosi, ya, karena dia lempar setan katanya. Ya, bahkan yang ada dijelaskan, ya sebagian orang mengisahkan, ya sebagian orang yang pernah haji mengisahkan bahwasanya ada sebagian orang lempar kadang-kadang pakai sendal, Pak. Ya, sendalnya dilempar kayaknya. Ya, ada lagi yang pakai kayu-kayu besar, batu-batu besar, subhanallah. Iya, kalau langsung masuk ke bawah, ya. Kalau antum jauh lempar ke kepala orang, bergup katanya, ya. Zalim antum. Baik. Jadi pakai batu kecil seperti ukuran kacang tanah terlempar, ya. Nah, sebanyak 7 kali. Setiap kali melempar takbir, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ustaz, batunya diambil dari mana? Dari mana saja. Ya, enggak harus dari Mina. Ya. Nah, di mana saja yang ada di sekitar situ diambil. Baik, diambil dari mana saja dan enggak perlu dicuci. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya apa? Disunnahkan batunya untuk dicuci. Enggak ada dalilnya. Ya, jadi cukup langsung dilempar saja. Cari batu di mana saja, ya, kemudian diambil, lempar sebanyak 7 kali. Setiap lemparan itu kita bertakbir, ya. Jadi Allahu Akbar itu sebanyak 7 kali. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian beliau mengatakan wala yarmiha illa ba'da tulu'i syams, dan tidak diperbolehkan melempar jamrah Aqabah pada tanggal 10 ini kecuali setelah matahari terbit. Ya, kecuali para wanita dan anak kecil. Ya, tadi sudah kita jelaskan, wanita dan anak kecil itu diperbolehkan tidak bermalam di Muzdalifah sampai subuh. Ya, cukup mereka sampai tengah malam sudah muncul bulan, kata ulama itu sudah muncul bulan, ya mereka beranjak, enggak harus sampai subuh. Nah, artinya ketika mereka sudah beranjak kan sampai di Mina duluan. Nah, mereka sudah boleh langsung lempar jumrah pada waktu itu. Ya. Adapun apa? Ya, orang-orang yang kuat, yang kuat tadi laki-laki, ya, yang mereka bermalam di Mina itu enggak boleh mereka melempar jumrah kecuali matahari sudah terbit. Kecuali matahari sudah terbit baru diperbolehkan, ya. Allahu a'lam. Atau dijelaskan dalam hadis itu waktu duha. Waktu salat duha, ketika matahari terbit dan agak meninggi sudah masuk waktu duha, baru kita mulai lempar jumrah tadi sebanyak 7 kali dan hanya jumrah Aqabah saja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah selesai lempar jumrah di hari ke-10 tadi, ya, lempar jumrah di hari ke-10 tadi, jumrah Aqabah sebanyak 7 kali kita lempar. Apa yang berikutnya kita lakukan? Kata beliau adalah wa yahliqu ra'sahu aw yuqassiruhu. Ya, yang berikutnya yang dilakukan adalah mencukur rambut. mencukur rambut, ya, sampai habis atau memendekkan rambut. Silakan dipilih. Yang afdal adalah mencukur, karena Rasulullah mendoakan orang yang mencukur itu 3 kali. Orang yang memendekkan cuma didoakan sekali. Maka dari sini para ulama mengatakan dianjurkan untuk dicukur sampai habis, sampai botak, ya Pak, ya, sampai licin pala antum. Nah, dibotakkan sampai habis. Kemudian beliau mengatakan fayahillu lahu kullu syai'in illa lisana. Setelah lempar jamrah Aqabah di hari ke-10, kemudian kita botak rambut kita, maka sudah tahallul kita. Maksud tahallul adalah yang sebelumnya diharamkan kita lakukan sewaktu kita ihram. Apa saja Pak yang diharamkan? Pakai wangi-wangian, ya. Kemudian apa lagi? Memakai pakaian yang berbentuk tubuh, ya. Kemudian wanita yang pakai cadar, pakai sarung tangan, ya, itu kan terlarang seperti itu ketika sedang ihram. Mengeluarkan kata-kata yang enggak sopan kepada istrinya, maksudnya kata-kata yang mengantarkan kepada ini, ya, hubungan yang agak intim bahasanya, itu kan enggak boleh selama ihram. Nah, setelah tahallul maka boleh.
setelah cukur rambut tadi, ya. Kecuali satu yang nggak boleh, apa? Berhubungan suami istri. Berhubungan jimanya itu yang nggak boleh, ya. Itu yang tidak diperbolehkannya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Wa man halaqa aw dhabaha aw afadha ila al-bait qabla an yarmiya fala haraj. Nah, di tanggal 10 itu ada beberapa rangkaian tadi sudah kita sebutkan, di antaranya lempar jumroh. Yang kedua cukur rambut, ya. Nah, ada dua hal lagi, Pak. Yang ketiga adalah tawaf ifadah. Ya, yang keempat adalah sa'i. Yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat adalah sa'i. Nah, keempat hal ini hukum asalnya afdalnya dilakukan berurutan. Lempar jamrah dulu, sudah selesai baru cukur rambut, sudah selesai baru apa? Tawaf ifadah. Sebelum tawaf itu ada sebelumnya apa? Ini dulu ya, apa, nyembelih dulu. Ya, nyembelih. Kalau kita tamattu itu ada nyembelih hewan hadiyu kita. Hadiyu itu adalah hewan sembelihan kurban yang kita lakukan di tanah haram, ya. Nah, kalau kita haji tamattu itu kan ada hadiyu yang harus kita sembelih. Nah itu urutannya tadi adalah lempar jamrah, cukur rambut, kemudian nyembelih hewan sembelihan kita, ya, korban kita atau hadiyu kalau di sana, kemudian baru tawaf ifadah, baru sa'i. Itu urutannya, ya. Tapi kalaupun nggak berurutan kata beliau maka diperbolehkan, nggak masalah, diperbolehkan meskipun tidak berurutan. Baik. Jadi intinya ada 4 hal ini yang kita lakukan. Jadi setelah selesai lempar jamrah, halal kita sudah tahallul, kita cukur rambut kita. Ya, nah itu semuanya sudah halal kecuali berhubungan suami istri nggak diperbolehkan. Berhubungan suami istri diperbolehkan tatkala kita sudah selesai tawaf ifadah dan sa'i selesai. Ya, jadi nyembelih hewan sembelihan kita, tawaf ifadah, kemudian sa'i itu baru sudah selesai, kita boleh lagi berhubungan suami istri. Sebelumnya nggak boleh. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan summa yarji ila Mina. Sudah selesai rangkaian ibadah tadi, ya, tawaf. Jadi dari Mina dia lempar jamrah, dia cukur rambut, dia sembelih hewan sembelihan dia ke Mekah lagi, ya kan, untuk tawaf ifadah, sa'i. Sudah selesai, balik lagi ke Mina. Ini mundur Pak, ya. Dan selesai tawaf dan sa'i, balik lagi ke Mina. Untuk apa? Untuk bermalam di Mina selama 2 atau 3 hari pada hari-hari tasyrik. Ya, pada hari-hari tasyrik kata beliau, bermalam pada malam-malam tasyrik. Yang mana di hari tasyrik kita diwajibkan untuk bermalam di sana, di Mina, Pak, ya. Jadi jamroh itu kan adanya di Mina. Jamroh itu adanya di Mina. Jadi bermalam kita di sana. Boleh 2 hari, itu yang dinamakan dengan nafar awal. Boleh 3 hari, itu yang dinamakan dengan nafar tsani. Jadi ada 2 jenis. Silakan, mau nafar awal boleh, mau nafar tsani juga boleh. Nafar awal tuh kita nginep di Minanya cuma 2 hari. Pada tanggal malam 11, di hari ke-11 kita lempar jumroh, ya. Kemudian pada malam 12 kita nginep, di hari ke-12 kita lempar jumroh. Selesai itu boleh langsung beranjak untuk pulang, ya. Ke Mekah dulu untuk tawaf wada, ya, tentunya, baru nanti pulang. Selesai. Boleh juga 3 hari sampai hari ke-13, dan ini yang afdal. Yang afdalnya kita ikut yang nafar tsani sampai 3 hari nginepnya. Ini afdal, ya Pak, ya. Jadi 11, 12, 13. Ngapain? Apa yang kita lakukan di sana? Kalau bermalamnya nggak ada kegiatan, penting bermalam saja di Mina. Ini hukumnya wajib. Ya, bahwa orang yang tidak bermalam di Mina pada hari tasyrik, dia harus bayar dam. Nah, jadi wajib hukumnya bermalam. Apa ya, ibadah lah, terserah mau zikir, sholat di sana, ya. Sholat wajib kita lakukan, berzikir, banyak doa dan seterusnya. Ya, umum saja seperti itu, tidak ada kegiatan khusus. Nah, pada siang harinya setelah zuhur, setelah zuhur itu kita lempar jumrah. Ya, ba'da zuhur mulainya lempar jamrah, dan 3-tiganya. Jadi jamrah sugro dulu, ya, dimulai dari jamrah yang sugro kata beliau di sini, ya, itu dimulai dari jamrah yang sugro 7 lemparan seperti tadi sama, ya. Allahu Akbar 7 kali. Selesai jamrah yang sugro, beranjak ke jamrah yang wusta, yang tengah, juga 7 kali lemparan, ya. Bertakbir setiap kali lemparan. Setelah itu baru ke jamrah yang aqabah, ya, 7 kali juga, ya, 7 kali juga dilempar. Wallahu a'lam bissawab. Nah,
Dan perlu digarisbawahi Pak ya, antum nanti kalau lempar jumroh itu kan di jamroh itu kan dia ada yang tiang ya Pak ya, dia lingkaran besar seperti itu ya kan, nanti tengah-tengahnya kan ada tiang ya. Yang harus kita lakukan adalah lempar itu masuk ke dalam lubang itu, telaganya itu, bukan ke tiangnya. Jadi jangan antum arahkan ke tiangnya, nggak masalah, asal batu antum masuk. Khawatirnya antum lempar tiang celetuk keluar dari yang kolam yang itu, kalau keluar nggak sah lemparannya, kalau batunya keluar. Jadi batunya harus masuk ke lubang itu, besar Pak ya. Nah jadi nggak harus kita menyentuh ke tiangnya itu ya, towernya itu, enggak. Yang penting masuk ke dalam itu. Kalau kita lempar tiang itu kemudian mental lagi nggak masuk, malah nggak sah yang seperti itu ya. Ini yang harus diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi sudah selesai lempar jamrah Aqabah, itu dilakukan sebanyak 3 hari 11 Zulhijjah, 12 dan 13. Jadi setiap hari itu kita berapa kali melempar? 7 dikali 3 jamrah, berarti berapa? 21 lemparan ya, 21 lemparan setiap hari. Kalau sampai selesai, sampai hari tasyrik selesai, berapa hari? Berarti 3 hari. 21 kali 3 berapa? 63 ya, 63 kali lemparan, ditambah yang tanggal 10 kemarin sebanyak 7 kali, berarti seluruhnya 70 kali lemparan kalau full ya, kalau full. Tapi kalau enggak full ya tinggal dikurangi 21 yang hari ke-13, itu kan sekali lagi boleh ya. Kalau antum mau cukup 2 hari saja sudah diperbolehkan, tapi sekali lagi yang afdal Pak ya itu 3 hari, 11, 12 dan 13. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kata beliau, wa yustahab liman yahujju binas an yakhtubahum yauman nahar, dan disunnahkan ya untuk berkhutbah tadi di hari ke-10 kata beliau itu berkhutbah, dan juga di tengah-tengah hari tasyrik kata Imam Syaukani juga dianjurkan untuk berkhutbah. Bagi kita yang jadi pemimpin di rombongan itu disunnahkan untuk berkhutbah, kalaupun enggak masalah ya. Kemudian beliau mengatakan wa yatuful hajj tawafal ifadah, kemudian setelah itu tawaf ifadah, ini sudah sudah selesai penjelasannya ya. Tawaf ifadah itu kita lakukan di hari ke-10 tadi ya. Kalau enggak sempat boleh diakhirkan sampai hari tasyrik 11, 12, 13. Tapi yang sekali lagi afdalnya di hari ke-10. Kalau sudah selesai di hari 10 sudah bisa kita menyelesaikan, maka itu sudah afdal ya. Nah, kalau enggak bisa maka di hari tasyrik masih diperbolehkan kata para ulama ya. Nah, mudah sudah selesai kalau di hari tasyrik sampai tanggal 13 lempar jumrah. Wa idza faragha kata beliau min amal hajj tawafa lil wada, selesai bermalam di Mina 3 hari, hari tasyrik selesai lempar jumrah, balik lagi ke Makkah untuk tawaf wada, tawaf perpisahan. Dan tawaf wada ini ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Sebagian mengatakan sunnah, jumhur mengatakan wajib. Pendapat yang sunnah yang lebih kuat adalah wajib, kecuali wanita yang haid. Kalau dia haid tinggal tinggal tawaf wada saja, enggak usah tawaf wada, langsung pulang saja ke negerinya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan, masih ada satu poin lagi ya setelah azan. Silakan azan dulu. Ada sedikit beberapa poin lagi Pak ya. Insyaallah kita selesaikan saja hari ini tentang masalah haji. Baik. Beliau mengatakan pasal berikutnya setelah menjelaskan tentang manasik haji secara umum, beliau mengatakan fi bayani afdal anwa'il hadi, itu tentang penjelasan macam-macam hadiyu. Hadiyu itu sekali lagi Pak ya, hadiyu itu ibadah kurban ya, cuma disyariatkan bagi orang yang haji ya, yang enggak haji juga boleh sebenarnya. Yang mana bedanya, kalau kurban itu kita sembelih di mana? Di mana saja ya, tempat kita tinggal. Adapun hadiyu itu dia disembelih di tanah haram ya. Jadi hewan-hewan itu disembelih di sana, itu namanya hadiyu Pak. Baik. Nah, kata beliau wal hadiyu afdahul badanah, dan hadiyu itu yang afdalnya adalah badanah, unta. Ya. Jadi hadiyu itu afdalnya adalah badanah itu unta. Jadi hadiyu ini macam-macam, ada yang wajib, ada yang sunnah hadiyu ini ya. Kalau korban kan seluruhnya sunnah. Tapi kalau hadiyu ada yang wajib. Kapan wajib? Ketika bentuknya membayar ya untuk dam. Itu hadiyu juga ya kan, karena disembelih sana maka wajib. Ya, seperti membayar dam yang sifatnya dam syukron ya. Orang yang tamattu, orang yang qiran itu kan bayar dam. Damnya bukan karena melanggar, tapi sebagai bentuk
bersyukur kepada Allah ya. Ada juga dam yang sifatnya pelanggan, itu hadiyu juga, disembelih juga di tanah haram ya. Wallahu alam. Itu afdalnya kata beliau unta. Summal baqarah, kemudian sapi. Summa syah, kemudian kambing ya. Jadi silakan dipilih yang paling afdal sapi unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing kalau enggak punya dana untuk beli unta ya. Wa tujzi baqarah wal banana an sabatin. Nah, kalau hadiunya itu unta atau sapi, maka 1 ekor unta atau 1 ekor sapi boleh untuk 7 orang seperti korban, sama ya. Wa yajuzu lil muhdi an ya'kula min lahmi hadihi wa yarkab alai. Dan orang yang berhadiu seperti orang yang berkorban, artinya boleh dia memakan daging hadiu dia. Boleh. Dia sembelih, dibagi-bagi di sana, dia boleh makan sedikit dari hewan yang dia sembelih tersebut. Wa yarkab alai, atau selama dia belum menyembelihnya, misalnya dia bawa dari kampung dia, itu boleh dikendarai seperti Rasulullah ya kan? Ya, dan para sahabat atau Rasulullah membolehkan para sahabat yang mana dia pada waktu itu membawa unta untuk dijadikan hadiu. Ya, Rasulullah katakan, nah tunggangi aja, enggak masalah. Dari Madinah ke Mekah ya, sampai di Mekah unta ini mau disembelih, kata Rasulullah tunggangin aja. Jadi ditunggangi, enggak masalah. Jadi boleh ditunggangi ya. Kalau antum misalnya mau hadiu, misalnya dari Indonesia bawa sapi ya, bawa aja ditunggangi, enggak masalah kalau bisa. Kalau enggak bisa ya jangan ya. Nah, tapi kan kalau di sana kan zaman dulu mereka tuh pakai kendaraan. Ya, kendaraan itu nanti disembelih di sana, ditunggangi boleh. Baik. Wa yundab isy'aruhu wa taqliduhu, dan dianjurkan kata beliau untuk melakukan isy'ar dan taklid. Apa itu isy'ar dan taklid? Itu hewan hadiu tadi Pak, disunnahkan untuk di-isy'ar. Isy'ar itu kata para ulama, hewannya dilukai sedikit ya, di punuknya yang sebelah kanan kalau unta dilukai sedikit sehingga darahnya ngalir ya. Itu nanda bahwasanya hewan ini nanti mau dijadikan hadiu, mau disembelih di tanah haram Mekah. Baik. Kemudian disunnahkan juga di taklid. Taklid itu adalah kita kalungkan sesuatu di lehernya, menandakan dia itu hewan yang akan disembelih, dijadikan hadiu. Ya, di zaman Rasulullah macam-macam, ada yang dikalungkan sendal ya, atau dikalungkan hal-hal yang lainnya, enggak masalah. Ya, apa saja intinya menandakan dia itu hewan yang akan disembelih untuk dijadikan hadiu. Wa man ba'atha bihadiyin lam yuhrim alaihi syai'un mimma yahrum 'alal muhrim. Dan orang yang enggak haji itu juga boleh Pak ngirim hadiu dari kampung halaman dia. Rasulullah pernah mengirim ketika beliau sudah haji, beliau kirim dari Madinah. Siapa yang mau haji atau yang mau haji ya, Rasulullah nitip ya, nanti dikirim hadiu tersebut dari Madinah ke Mekah. Antum juga boleh enggak? Boleh enggak Ustaz? Saya mau hadiu bukan korban. Kalau korban kan di tempat kita, korban itu udhiyah bahasa Arabnya ya. Saya mau hadiu Ustaz. Gimana? Antum beli kambing di sini, kirim ke sana. Boleh enggak? Boleh. Ya, diperbolehkan. Nah kalau kita mau hadiu, mau nyembelih sana, so, boleh enggak kita perwakilan Ustaz? Cuma ngirim duit saja. Nanti teman kita di sana yang membelikan berkorban di sana. Boleh, enggak masalah juga. Ya, diperbolehkan. Nah, kalau kita beribadah seperti itu, ya kita enggak dianggap sedang haji, Pak. Kita hadir enggak dianggap sedang haji. Artinya apa? Kita tidak dianggap ihram. Ya, jadi tidak ada yang diharamkan bagi kita. Ya, kita boleh pakai minyak wangi, boleh pakai pakaian seperti ini boleh ya, karena yang diharapkan itu kan orang yang berihram. Kalau kita kan cuma sekedar menyembelih hadiu saja ya, itu enggak ada larangan-larangannya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian poin terakhir tentang masalah haji ini adalah tentang umroh ya. Sedikit beliau jelaskan tentang masalah umroh, tidak banyak. Beliau katakan al-umroh al-mufradah, umroh ya yang dilakukan sendirian tidak beserta haji itu sunnah ya. Wajib juga sebenarnya umroh itu sekali seumur hidup, selebihnya sunnah. Nah, memang terjadi khilaf di antara para ulama hukum umroh. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian berpendapat wajib. Kalau Anda pribadi sampai sekarang berpendapat umroh itu wajib. Ya, umroh itu wajib. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ya, pendapat Imam Syafi'i umroh itu wajib, Pak. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Karena ada perintah-perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk umroh. Ya.
Ini pendapat Imam Syafi'i dan pendapat banyak ulama. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ulama di zaman sekarang banyak yang menguatkan pendapat ini, bahwasanya umroh itu wajib, ya. Nah, kata beliau, yuhrimu laha minal miqat. Kalau kita mau umroh, ya ketika kita ihramnya juga dari miqat, sama seperti haji. Ya, kalau kita tinggal di luar Mekah, ya, kita tinggal di luar Mekah, mau umroh, ihramnya di miqat. Yang sudah kita jelaskan, miqat ada 5 itu, ya Pak ya, di situ. Untuk orang yang tinggal di Mekah, maka kebalikan, ya, dia miqatnya kalau haji itu kan dia miqat penduduk Mekah dalam haji itu di tempat dia tinggal, ya kan? Sudah kita jelaskan. Orang yang tinggal di Mekah, kalau dia ihram untuk haji, itu dari tempat tinggal dia. Tapi kalau dia mau umroh, orang yang tinggal di Mekah, itu ihramnya di mana? Di tanah halal. Jadi dia keluar dulu di tanah halal, ada batas-batasan tanah halal, di situ dia ihram, ya. Di tanah halal yang paling dekat itu adalah Tan'im, Pak. Ya, bisa juga di tempat lain, bisa di Hudaybiyah, bisa di Ju'rana, bisa. Tapi yang paling dekat itu di daerah yang namanya Tan'im. Ya. Nah, jadi penduduk Mekah kalau mau umroh, dia mau ihram, niat, itu dia keluar dulu dari tanah haram. Ya, ke Tan'im kah, ke Hudaybiyah kah, ke Ju'rana kah, terserah. Ya, tapi yang paling dekat itu Tan'im. Ya, biasanya banyak yang di Tan'im mereka itu, ya. Nah, di situ dia ihramnya. Nah, kemudian kata beliau, summa yatuf, udah selesai dia ihram, pakai pakaian ihram, tentunya berniat, ya kan? Maka yang orang kalau umroh yang dia lakukan adalah dia tawaf. Jadi itu enggak banyak umroh tuh, ihram, ya, niat labbaik Allahumma umratan, pakai baju ihram, kemudian langsung datang ke Mekah, masuk, ya, kemudian tawaf 7 kali putaran, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali, selesai dia cukur rambutnya atau dipendekkan, terserah, selesai, itu umroh, ya. Beliau mengatakan wahiyya masyru'atun fi jami'i sana, dan umroh itu disyariatkan kapan saja, ya, sepanjang tahun disyariatkan, boleh, ya, kapan saja, terserah Pak. Mau sekarang umroh, silakan, ya. Mau nanti di bulan Ramadan, bagus lagi, ya, karena umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji. Luar biasa, ya. Kemudian mau umroh di bulan Syawal pun enggak masalah Pak, boleh-boleh saja, silakan, ya. Sepanjang tahun diperbolehkan kita untuk umroh. Cuma yang perlu diperhatikan, umroh itu sunnahnya sekali kita melakukan safar, umrohnya sekali saja. Ya, sekali kita safar ke sana, umrohnya sekali, tidak usah diulang-ulang. Kalau di negeri kita ini kan sekali dia umroh, dia ngulang lagi, ya. Jadi berangkatnya cuma sekali, kitanya berapa kali umrohnya? 5 kali, Ustaz. Subhanallah, ya. Itu tidak disunnahkan. Sunnahnya umroh itu sekali berangkat, sekali umroh, ya. Nanti balik, mau umroh lagi, nanti balik dulu ke negeri kita. Mau umroh lagi, ya umroh lagi, nggak masalah. Baru balik seminggu, Ustaz, mau umroh lagi, silakan kalau ada duitnya, ya, silakan. Tidak masalah Pak, boleh-boleh saja, ya. Apalagi sekarang umroh sudah alhamdulillah dibuka, ya, di Saudi sudah longgar, alhamdulillah, ya. Nggak ada lagi karantina di Saudi, ya, karantinanya malah di Jakarta, ya. Di Saudinya nggak ada karantina, alhamdulillah. Sampai sana bisa langsung ke hotel, ya, bisa langsung ibadah, alhamdulillah Pak. Ya, jadi kalau mau umrah silakan. Yang sudah punya duit mau umrah silakan, ya. Nah, barakallahu fikum. Kita cukup sampai di sini, insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Selesai pembahasan masalah haji. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke pembahasan yang lain lagi, itu tentang apa? Nikah, ya, tentang fikih nikah. Barakallahu fikum. Kita lanjut dengan tanya jawab. Beliau mengatakan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum sebagai kurir barang palsu? Apa disamakan dengan pengantar khamr? Barang palsu, ya, kalau kita tahu itu barang palsu, berarti nggak boleh kita bantu tolong menolong di situ, ya, karena menjual barang palsu itu terlarang, ya. Menjual barang palsu itu terlarang. Barang bajakan, ya kan, itu kan tidak diperbolehkan, ya Pak, ya. Nah, barang KW itu barang palsu bukan? Palsu, ya. Nah, boleh nggak jual barang KW? Nah, kalau antum nggak menjelaskan, maka nggak boleh, sepakat ulama.
Ya ini barang KW, ada jam mereknya misalnya apa? Ya merek terkenal lah, brand terkenal ya. Untuk jual, ya berapa harganya? 200.000, Masya Allah, murah sekali. Harusnya 2 juta dijual 200.000, antum nggak jelaskan. Ya, bahkan ditanya, ori ini, ori, ya, nggak tahu ori apa maksudnya. Nah, dijual misalnya, antum nggak jelaskan, bahkan antum katakan itu asli, ya itu jelas haram, sepakat ulama. Tapi kalau antum jelaskan, antum jual sama pembelinya, antum katakan, ini Pak barang KW Pak, palsu Pak, ya, nggak original Pak, ya, ini palsu. Ya, dan pembeli ridho, pembelinya ridho, ya sudah nggak masalah, ya. Yang penting mereknya kan merek terkenal, meskipun KW nggak masalah kata dia. Berapa? Sekian ratus ribu, dibeli oleh dia, ridho dia, boleh atau tidak? Ya, kalau tidak dijelaskan jelas nggak boleh, karena penipuan ya, karena menjual barang palsu jelas haram. Tapi kalau antum jelaskan sama pembeli, boleh atau tidak? Hah? Di sini terjadi perbedaan di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian yang lain mengatakan tidak boleh. Ya, yang mengatakan boleh ya kan sama-sama ridho, selesai. Ya, berarti boleh-boleh saja. Dia tahu kok itu barang palsu dan dia ridho, selesai. Ya, cuma yang mengatakan nggak boleh, apa dalil mereka? Apa hujah mereka? Ya betul, kita menjelaskan kepada pembeli, tapi yang jadi masalah antum sudah berbuat zalim sama siapa? Sama produsen yang asli, ya, yang buat barang asli tersebut. Baik, merek misalnya merek minuman, ya kan? Antum bikin yang palsunya, padahal bukan produk dia, ya. Tapi antum katakan produk dia, itu enggak, berarti kan antum memang enggak menzalimi si pembeli, tapi menzalimi si produsen aslinya dari barang tersebut, ya kan? Makanya masih dilarang oleh para ulama. Allahu a'lam bissawab, ya. Untuk lebih hati-hati, tidak usah jual barang KW, jual barang asli saja, ya. Ustaz, kalau jual barang asli itu mahal, Ustaz, yang beli dikit, ya sudah cari barang-barang yang enggak bermerek tapi asli. Ya enggak perlu barang yang punya brand terkenal, Pak, enggak perlu. Ya, misalnya apa, ada brand terkenal ini, cuma ada yang mirip-mirip, cuma bukan barang itu, ya kan? Merek sepatu ada Adidas misalnya, ya kan? Adidas, ya kan? Pakai dus dia, tuh dijual mereknya, ya bagus, asli memang, ya asli, bukan KW kan? Mana mereknya itu berbeda sudah, tapi asli dari produk apa Adidas tadi, ya sudah itu aja yang dijual. Ya, itu lebih aman daripada antum jual barang KW, ya, karena masih ada juga ulama yang melarang. Wallahu a'lamnya. Kalau antum jadi kurir berarti tolong menolong, ya enggak boleh. Tapi apakah disamakan dengan pengantar khamr? Ya enggak lah. Khamr itu lebih besar dosanya, Pak, karena nasnya jelas, ya. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya kadang-kadang istri saya ditelepon untuk melayani si pembeli? Ditelepon siapa? Si pembeli, apabila si penjual belum datang ke tokonya. Maksudnya apa ini? Istri antum pegawai atau gimana? Ini siapa yang nanya? Apa? Oh, udah bisa ditanya, ya. Nah, Allahu a'lam, mana kurang paham jadi tidak bisa dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita salat meninggalkan masjid di dekat rumah kita menuju masjid yang jauh, dikarenakan masjid dekat rumah kita sudah terlalu banyak syubhatnya? Nah, syubhat apa? Ya, syubhat itu banyak tatkala ilmu kita sedikit, ya. Kalau ilmu banyak maka syubhat akan menjadi sedikit. Yang jadi masalah ilmu kita ini dikit terus. Ya kenapa? Malas ngaji. Akhirnya ilmunya apa? Enggak nambah-nambah. Jadi setiap denger ini dikit jadi syubhat. Kalau ilmu ada enggak akan jadi syubhat. Dia kata Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah, dia katakan di antara sebab banyak syubhat, ya, itu karena dikitnya ilmu. Ya, kalau ilmu antum banyak, maka syubhat akan semakin sedikit. Ya, maka syubhat itu di hadapan para ulama sedikit. Memang masih ada, ya, tapi sedikit syubhat itu. Ya, karena ilmu mereka banyak. Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau sekedar sholat, ya kan, ya, insyaallah enggak sampai apa? Enggak sampai antum ikut-ikutan, kecuali ceramah misalnya, ya kan, mau'izah, tausiah, yang memang bisa terpengaruh, bisa jadi. Kalau sekedar sholat saja, sekedar sholat, Pak, ya. Kalau anda tetap menganjurkan, kalau memang tidak ada maslahat yang lain, ya di rumah sajalah, di dekat rumah saja. Tapi kecuali ada maslahat yang lain, nah, ya,
maka itu urusannya. Kalau sebabnya cuma ini misalnya, walau sebab yang lain, contohnya ya seperti anak misalnya, anak kan imam tetap di Masjid Madinah. Mau nggak mau anak sholatnya di Madinah, amanah. Ya nggak mungkin anak sholat di masjid dekat rumah kecuali uzur, ya kecuali uzur. Nah, Allahu a'lam bissawab. Ya kecuali memang antum sudah memang khawatir ya nggak masalah sholat di masjid yang agak jauh. Memang sangat khawatir saat misalnya ya, takut terpengaruh, ya sudah apa boleh buat ya. Tapi kan sekali lagi ya, kalau kita sholat dekat rumah kita bisa jadi itu juga masuk media dakwah kita ya kan. Kita ajak orang-orang di sana ya untuk ngaji seperti itu, kita ajak mereka untuk rajin sholat berjamaah dan seterusnya, pelan-pelan Pak. Wallahu a'lam. Ustaz, hadiah membayar dam tadi apakah diwajibkan juga bagi orang yang tidak mampu? Ya kalau dia nggak mampu enggak. Ya kalau dia tidak mampu maka tidak diwajibkan. Cuma kalau hadiahnya karena melakukan pelanggaran ihram, misalnya dia pakai wangi-wangian, dia motong rambut dia sebelum waktunya ya kan, motong kuku sebelum waktunya, maka dia bayar hadiah. Kalau nggak mampu dia diganti ya dengan apa namanya, yang sudah kita jelaskan dalam surah Al-Baqarah. Allah katakan fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, ya diganti dengan fidyah, ya memberikan 6 orang fakir miskin, 1 fakir miskin dikasih setengah sok, ya atau puasa, ya atau puasa, ya puasanya apa 3 hari, ya puasanya 3 hari ya, 3 hari atau 6 hari ya, 3 hari kalau tidak salah ya. Nah, wallahu alam. Jadi bisa diganti puasa atau membayar apa namanya fidyah tadi. Baik. Itu untuk kalau melakukan pelanggaran. Kalau dia hajinya dia damnya karena tamattu, karena haji tamattu tadi, damnya karena syukron tadi, itu kalau nggak mampu membeli apa namanya hadiah tadi, dia bisa ganti dengan puasa 3 hari selama dia haji, 7 hari ketika sudah pulang kampung, bisa diganti ya Pak ya, ada solusi insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, selalu masuk dalam hadis. Kalau kita nggak mungkin dipaksa. Barakallahu fikum. Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.